Halo semuanya, selamat datang di BLM Legislative Talk episode 4 dengan aku, Mitra Mayani Furdiansa, dan rekanku dan Soling Jerobsabel Shanturi. Nah, di sini kami akan menemani kalian dalam episode kali ini. Pada episode 4 ini, kita akan membahas tentang posisi legislatif dalam menguasai program kerja. Nah, yang pastinya topik kali ini sangat menarik dan penuh wawasan mengenai legislatif. Nah, buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast BLM Legislative Talk, jadi podcast ini bertujuan untuk memberi ruang kepada teman-teman mengenai informasi seputar dunia legislatif, pandangan, dan pengawasan itu di dalam lingkungan kampus maupun perkuliahan dan masih banyak lagi. Nah, benar sahat. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Boost dan hasil film event veteran Jawa Timur biar kalian gak ketinggalan episode seru dan menarik dari BLM Legislative Talk. Nah, oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang posisi legislatif dalam hasil program kerja yang dimana bukan hanya sekedar mengawasi, tapi juga memastikan kegiatan berjalan dengan baik, lancar, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Arya Gamajaya. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, Mas, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman konten. Oh, ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Arya Gamajaya dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini sebagai Ketua Umum dari Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Yang sebelumnya juga saya kebetulan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional di periode sebelumnya. Terima kasih atas perkenalan singkatnya Mas Arya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih latar belakang Mas Arya sendiri. Jadi beliau ini dulunya adalah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BLMJ Hubungan Internasional pada tahun 2023 UPN Veteran Jawa Timur. Dan pada tahun 2024 beliau menjabat sebagai Ketua Umum BLMJ Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Makin penasaran gak sih mengenai pengalaman Mas Arya di dunia legislatif sekarang? Nah, benar banget. Sekarang langsung saja kita memulai mendiskusikan pentingnya posisi legislatif dalam menguasai program kerja. Kita akan mengeksplorasi contoh konkret bagaimana pengawasan diterapkan di program kerja jurusan hubungan internasional. Nah, langsung aja nih Mas. Kira-kira di hubungan internasional ini ada apa aja sih program kerja yang bisa diawasi oleh Badan Legislatif? Oke, pertama aku bakalan highlight program-program kerja dari teman-teman himpunan selaku eksekutif, ya kan. Ada program besar yang namanya itu yang dilakuin sama keseluruhan elemen Hima. Ada seperti perayaan ulang tahun jurusan. Kalau di jurusanku namanya IROR. Terus juga ada yang namanya ini ospek-ospek ini FOP, Freshman Orientation Program dan segala macam. Terus juga ada program kerja yang namanya Maba Care. Itu kayak apa ya? Memperkenalkan teman-teman maba yang baru masuk ke jurusan AI itu buat apa eksplorasi bersama gitu loh. Teman-teman Maba Care kita sediain booth. Teman-teman juga buka booth kan. Nah, kayak gitulah intinya perkenalan sebelum kita benar-benar ngajak mereka masuk ke masa orientasi ospek, habis itu ke agenda LKM. Itu sih kalau misal program-program kecil dari tiap departemen, kayak mungkin dari teman-teman Ekraf, himpunan saya itu kayak HISU Care, terus ada merchant HI dan segala macam, merchandise hubungan internasional, terus ada juga nama programnya itu lupa, cuman intinya jual buku buat materi, buat ngawal perkuliahan teman-teman maba terutama, kayak itu sih, paket buku iklan. Banyak sih kalau program kecil di departemen, aku nggak seberapa ya. Ada kegiatan sosial masyarakat juga di Departemen Sosmas. Nama departemennya udah diganti bahasa Inggris ya untuk tahun ini buat teman-teman dari jurusan hubungan internasional. Biar lebih up to date aja sih. Kita ngerasa lebih kayak kita ngenalin HI-nya kita. Itu sih. Terus kalau misal dari teman-teman departemen internalnya kita, dari teman-teman eksekutif tuh ya ada kayak Mandi Bupati, teman-teman juga pasti ngelakuin kan Mandi Bupati dan segala macam program-program kecil kayak gini. Itu nanti untuk pengawasan dari kita BLMJAI itu dibagi rata di 4 komisi yang ada. Iya, ada 4 komisi, masing-masing komisi itu megang atau ngawasi 2 departemen.
Berarti dibaginya rata gitu. dibagi rata. Jadi setiap komisi 2 juga mereka melaksanakan fungsi legislasi juga, terus juga melaksanakan fungsi budgeting buat pengawasan terkait laporan keuangan dari tiap broker yang dilaksanakan hal teman-teman ini. Itu sih. Nah gini mas, sebagai ketua badan legislatif, Badan Muhammad itu memimpin pelaksanaan pengawasan program kerja yang disusun oleh himpunan mahasiswa sendiri. Pertama, kalau ngomongin ngawasin program kerjanya teman-teman himpunan, pertama kalau dari aku sendiri ya, kita sebagai seorang legislator, kita tentunya berpegang teguh sama ADRT yang udah kita sepakati bersama gitu ya kan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau mungkin lebih breakdownnya lagi ya memang kita harus melakukan pengawasan sesuai due process of law, sesuai hukum atau sesuai undang-undang yang udah disepakati bersama kayak gitu. Nah mungkin kalau teknis pengerjaannya itu kita breakdown lagi melewati standar operasional prosedur. Jadi ada 3 macam SOP sih kalau saya. Pertama SOP internal buat PLMJ sendiri, terus buat teman-teman Hima punya SOP internalnya sendiri, terus ada SOP bersama yang kita yang kita buat keep in touch. Ini hak-hakku, ini kewajiban-kewajibanku seorang legislator, ini hak-haknya teman-teman himpunan, ini kewajibannya teman-teman himpunan, begitu pula sekali. Kayak gitu sebuah harusnya. Ya, lebih dari lebih. Terus gini, di Ormawa pastinya juga kan pastinya ada pengambilan keputusan nih mas. Nah, Pengambilan keputusan. dalam pengambilan keputusan sendiri nih, bagaimana Mas Arya selaku ketua BLM JDHI memastikan semua keputusan itu adil dan tidak memihak? Adil dan tidak memihak. Kalau menurutku perkara adil dan tidak memihak ini, pertama kita dalam tiap pengambilan keputusan nggak boleh subjektif, kita harus objektif. Kita harus ngelihat masalahnya berdasarkan sudut pandang yang netral gitu. Dan juga kita bergeraknya tentu dengan SOP yang udah kita sepakati bersama. Terus kita lihat masalahnya. Aku sedang menggunakan hakku nih, aku interpelasi nih misalnya. Hak interpelasi itu lebih kayak aku menanyakan kenapa kebijakan ini kamu ambil. Buat apa outputnya, goalsnya buat apa, terus apakah sudah tepat sasaran goalsmu itu. Dalam perencanaanmu, dalam pelaporanmu, dalam pengawasan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awalmu. Kayak gitu. Kalau misal ngomongin kita ngambil keputusan yang netral, ya memang harus netral. Nah, karena kita nggak bisa mutusi sebuah keputusan pure dari pendapat kita sendiri memang sebagai seorang legislator. Tentunya biasanya itu tak lakuin lewat form-form dari tiap-tiap broker. Misalnya broker besar itu aku ngadain form pengaduan. Itu buat teman-teman keluarga mahasiswa buat ngisi. Apakah kinerja sudah cukup bagus? Apa harapan dari teman-teman? Dan segala macam. Kalau misal perkara teknis pengerjaan, teknis pengawasan dari terhadap kami badan legislatif terhadap teman-teman himpunan selaku eksekutif, itu dibicarakan lewat agenda rapat kerja. Rapat kerja dilaksanakan bersama, kita nentuin SOP-nya. Kita breakdown masing-masing. Maksud dari hak ini itu gini. Maksud dari kita itu seperti ini. Ini perspektifku nih. Perspektif teman-teman gimana? Kayak gitu deh. Intinya ngobrol aja, diskusi terbuka 2 arah. Yang perlu kayak gitu. Perlu banget, biar nggak miss dong. Benar banget bilang. Selain itu, transparansi dan keadilan sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Nah, bagaimana Badan Legislatif Jurusan Hubungan Internasional memastikan bahwa himpunan mahasiswanya dapat mempertanggungjawabkan segala program kerja yang telah dijalankan? Balik lagi kita bakalan tetap memprosesnya dengan hukum yang ada, ketentuan yang ada, SOP yang udah disepakati bersama, melewati ADRT juga yang udah disepakati lewat sidang umum dan segala macam. Tentunya kalau ngomong bertanggung-jawaban, kita tuh bakalan lakuin check and balance, ya kan? Pertama dari perencanaan, dari proposal, kita teliti, kita simak terlebih dahulu. Maksudnya proposal ini tujuannya gimana? Acara ini buat apa? Terus terkait anggarannya, uangnya flow-nya dari mana aja? Uang masuknya dari mana aja? Uang buat keluarnya itu habis di mana aja? Terus tiap-tiap detail keuangan ini katakanlah ada, katakanlah 1 juta ini buat apa? Terus ada misal anggaran-anggaran yang dirasa kok banyak ya, itu dipertanyakan itu. Kita nanyai kenapa kok mereka sampai ngeluarin budget yang segini, wahnya. Nah, terus dari situ kan kita bakalan berdialektika lah antara satu sama lain lah. Ya kita bakalan ngasih masukan gitu. Kalau kayak gitu buat ngepres anggaran, alangkah baiknya melakukan hal seperti ini atau hal seperti itu kayak gitu sih. Kalau ngomongin buat bertanggung jawab tentunya kita menelitinya lewat
agenda rapat triwulan atau 100 hari kerja, 200 hari kerja, 300 hari kerja. Terus kalau ngomongin LPJ-an ya sidang LPJ terakhir. Buat LPJ ini diterima apa enggak? Udah sah apa enggak? Ada yang kurang apa enggak? Masih ada yang miss enggak? Ini kok enggak jelas gini? Pertanyakan semua lah terus. Ya profesional aja kita nanyain aja semuanya. Lanjut Mas, sebagai Ketua Umum BLNJH ini, apakah ada inovasi atau strategi yang baru atau sedang akan diterapkan di Badan Legislatif Jurusan Hubungan Internasional sendiri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Legislatif? Nah, ini kalau ngomongin buat inovasi baru, sebenarnya kalau tahun ini aku udah nerapin sebuah program namanya tuh Inspire, yang dimana itu diskusi terbuka, ya sharing session lah kasarannya. Itu sama teman-teman keluarga mahasiswa dari 4 angkatan aktif. Kita bakal ngebawain isu-isu terkini yang terjadi, keresahan-keresahan teman-teman mahasiswa terkait mungkin kebijakan kampus atau syarat kelulusan. Sempet tahu nggak syarat kelulusan itu? Itu sempat jadi keresahan, kita tampung aspirasinya, kita kelola, kita bawakan di forum diskusi terbuka itu, dihadiri dengan 4 angkatan aktif dan juga mengundang birokrat jurusan Duta buat menanggapi hal itu. Nah, kalau kita ini udah resah kan. Nah, cuman kan terkait kalau misalnya itu ngomongin kebijakan kampus, ya kita nggak bisa apa-apa kalau nggak nanya ke pihak birokratnya. Selaku pemangku kebijakan kampus sebenarnya, kita kan pemangku kebijakan negara-negara aja. Formal saja. Kan pemangku kebijakan asli kan tetap Bapak dan Ibu yang terhormat birokratika. Kita melakukan sesi obrolan. Banyak kita ngungkapin keluh kesah kita, terus dari mereka itu kira-kira jalan keluarnya gimana. Terus dari kita teman-teman Ormawa kita bisa bantu apa dalam ngerai jalan keluarnya. Kayak gitu sih. Berarti dari aku sih kayak gitu. evaluasi terbuka gitu ya buat Lebih ke sesi diskusi terbuka. Ya memang ada bakalan di rundown ada bakalan kayak evaluasi terbuka terkait perspektif teman-teman KM secara langsung yang hadir mengenai kinerja Ormawa. Katakanlah selama 3 bulan Ormawa HI baik legislatif atau eksekutif itu gimana? Apa yang kurang? Apa yang harus dibenahin? Butuhnya KM tuh apa sih? Aku maunya representasi Ormawa ini lebih baik lagi atau dan semacamnya. Terus kalau sudut pandang birokrat itu apa? Mungkin kita kurang fokus ke akademis dan segala macam. Ini contoh aja. Nah pokoknya itu bakalan sharing-sharing yang dimana kita nggak cuma 2 arah aja sama antara legislatif sama eksekutif. Kita bakal ngelakuin komunikasi banyak arah sama teman-teman KM secara langsung. Kita nggak hanya lagi ngandelin form yang dimana kadang itu ya ini keresahan saya sendiri. Yang dimana kayak nempel form nih, scan. Isinya kayak cuman seanak standarnya. Fuki kondisi alasannya jarang banget lah. Nah kalau langsung pas datang gitu kan kayak teman-teman yang emang resah bisa ngomong kan, gimana sih Ormawa ini kok gini lah. Kan kalau dari situ kan kita bakal menerima kritik dan saran ya. Buat kedepannya, ternyata kita kurangnya di sini. Kita nggak bisa menurut aku kita nggak bisa mengandalkan kacamata kita sendiri. Kita bakal butuh banyak perspektif dari orang lain gitu, dari teman-teman KM terutama. Dan apalagi dari Bapak dan Ibu terhormat kira itu bakalan konstruktif banget tuh. Ciu. Ya, isunya banyak banget yang lebih. Nah, setelah membahas berbagai aspek mengenai pengawasan program kerja nih Mas, apakah ada tantangan terbesar sejauh ini yang Mas hadapi sebagai Ketua Umum BLKHI dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan bagaimana Masnya mengatasi tantangan tersebut? Kalau ngomongin tantangan tuh mungkin seputar dari ego masing-masing pribadi, egonya teman-teman, egoku juga sebagai seorang pimpinan, egonya teman-teman sebagai pelaksana program kerja. Ini aku ngomongin kedua belah pihak langsung aja ya, dari legislator sama eksekutif. Egonya teman-teman pengawas, itu beda-beda Pak. Ya kan, kita nggak bisa pakai logika legislatif kita ke teman-teman eksekutif gitu. Bakalan nggak bisa. Di lapangan jadi keliru. Sedangkan kita nggak keeping kesempatan tuh sehektik itu loh. Kita bakalan, kalau dari aku sendiri mungkin kita bakal hadiri rapat-rapat besar ya macam. Cuman kalau rapat-rapat divisi, rapat yang kemungkinan dilaksanakan hampir setiap hari sama mereka di sini masing-masing.
kayak gitu-gitu itu kan rawan apa ya, misinterpretasi gitu, rawan salah paham. Jadi ini pasal kedua selain ego itu komunikasi aja, interpretasinya tuh sebenarnya gimana sih? Itu bener-bener perlu apa ya? Kita perlu nyariin common ground yang sama, yang bisa nemuin logikaku sebagai seorang legislator, nemuin logikanya teman-teman himpunan sebagai eksekutor. Terus kalau ngomongin ego ya kita harus kesampingin ego, mau nggak mau, walaupun kita sebenarnya kesel untuk mengambil kebijakan seperti ini ya kan. Tapi nggak bisa Pak, kita harus Memaksakan kepentingan kolektif itu nomor satu ya. Kepentingan bersama itu nomor satu. Tidak bisa kalau kita terlalu aku maunya gini, lu maunya gitu, ya udah nggak bakal ketemu kalau kayak gitu tadi. Kita bakalan aku maunya gini, aku maunya gitu nih. Terus habis itu oke aku paham perspektifmu, coba pahami perspektifku sekarang kayak gitu. Oke, berarti kalau alangkah baiknya kita kompromiskan aja, kita cari jalan tengah paling enak kayak kita. harus dari dua arah. Jadi salah Yang satu pingin arah. ego Iya, sama miskomunikasi itu kadang di lapangan nih jujur ya ada miskom. Misal teman-teman pengawas kumis sama teman-teman eksekutif salah tahu, yang dimana situasinya agak-agak ya nggak menutup kemungkinan juga bakal kayak agak tensi antara satu sama lain, mungkin di sesi eval dan segala macam. Padahal maksudnya dari teman-teman legislator itu nggak gini nih, dan maksudnya teman-teman eksekutif itu nggak gitu juga. Itu sih miskomunikasi sangat ya dinamika Masuk Hantano bagaimana tuh pasti terjadi. Jadi kita bukan berangkat dari rumpun yang sama. Mereka sebagai eksekutif di lapangan, kita sebagai legislator yang merancang kebijakan, mengawal kebijakan, mengawas kebijakan, mengawasi teman-teman. Emang pastinya di Ormawa juga kan ada kayak pihak himpunan yang menolak evaluasi program kerja kita kan? Ya itu Benar. penting. Iya, ada Kadang bahkan aku no mean to disrespect ya buat teman-teman eksekutif dari dalam aja. Ya memang itu sih susahnya. Buat kita saling memahami satu sama lain, kayak bener-bener kita tuh tujuannya sama loh sebenarnya. Kita serving keluarga mahasiswa, kita pelayan men. Kita nih suruh-suruhan masyarakat ini, wakil-wakil masyarakat tuh kan ya. Ya kan. Aku representasi dari KM keluarga mahasiswa, mereka sebagai eksekutor dari aspirasi mereka gitu ya. Nah, kalau ngomongin ditolak dan segala macam itu hal yang wajar ya, kita lapang dada aja. Kalau misal ditolak ya kita tanya, dasar dari kamu menolak itu apa? Titik. Alasannya apa? Apakah alasan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kalau mungkin agak rancu ya kita ngobrol lagi. Penolakan itu bisa tak terima, bisa juga tak tolak ganti gitu. Tergantung penolakannya masuk apa, Wak? Rasional kayak. Nah kalau penolakannya subjektif, aku nggak bisa. Kita objektif profesional aja. Walaupun kamu temenku, nggak peduli. Kalau waktunya kerja ya profesional aja. Di luar itu baru kita ngobrol. Maaf ya kalau aku ada dan cuman maksud ini. Oke, nggak apa-apa lah. Bebas aja lo, kita proses kok, sama-sama belajar. Wah, keren banget nih. Insight dari Mas Ari mengenai bagaimana pengawasan legislatif berjalan di jurusan HI. Ternyata banyak banget ya yang terjadi di balik sebuah pengawasan. Yes. Banyak. Ya, Iya, itu lumayan. sekali. Nah, karena kita udah mau sampai di penghujung episode nih, kita akan beralih ke sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Nah, yang pertanyaan pertama itu Mas, sebagai Ketua Badan Legislatif Jurusan, apa tindakan yang diambil jika ada program kerja yang tidak berjalan sesuai rencana atau tidak memenuhi target? Pertama kita bakalan lihat dari awal dulu. Kita lihat proponya sama pelaksanaannya. Pasti komparasinya di situ pasti. Kita lihat proponya itu waktu pelaksanaan udah relevan nggak, udah sesuai nggak, goalsnya udah tercapai nggak. Terus apa yang meleset di sini? Apakah waktu pelaksanaan, waktu teknis pelaksanaan acara, atau dari proposalnya sendiri, atau dari perencanaannya sendiri yang emang nggak realistis, gitu. Soal itu sih kita emang perlu realistis aja, gitu. Nggak bisa kalau yang terlalu gimana ya kalau ngomongnya bahasanya tuh, diksinya tuh terlalu menggebu-gebu ingin kayak wah masif banget, tujuannya gini banget. Nah cuman kan pelaksanaannya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel kita ngomong aku mau kita menarik interest KM sebanyak 400 mahasiswa buat mengisi form. Wah susah teknisnya Pak. Walaupun dari 4 angkatan aktif yang ada dan segala macam.
Ya kalau ngomong itu nyari yang realistis aja. Yang penting tuh tetap berprogres kalau kata. Nah balik lagi, kalau misal ada program kerja yang nggak sesuai, kita tanyain apa aja hambatannya. Missmu di mana? Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sama teman-teman pada saat itu. Yes, kita saling sharing, kita kasih masukan. Nah, dari situ kita bakalan nentuin, kita bakalan bukan intervensi sih, lebih ke ikut andil dalam pelaksanaan program kerjanya, ikut bantu atau gimana gitu loh. Cuman ya itu kesepakatan bersama aja. Kalau misal memang teman-teman eksekutif memerlukan bantuan dari kita pada saat pelaksanaan, silakan ngomong aja gitu. Cuman kalau teman-teman eksekutif menyanggupi, oh ya silakan. Saya nggak masalah. Tupoksi kita memang aku sebagai pengawas, teman-teman sebagai pelaksana. Gitu sih. Memang capeknya ya, cuman sama-sama capek sih kita mah. Setidaknya karena kita kan ngawasin kalau mereka kan malah nerjun lapangan gitu. Kita kan ngawal apa ya, lebih ke kita tuh bener-bener ngawal maunya KM yang berbagai macam itu. Dan memang nggak menutup kemungkinan apapun mau KM menurutku itu nggak ada yang salah gitu loh. Sewah apa kemauan dari teman-teman keluarga mahasiswa tuh menurutku nggak salah, karena ya balik lagi kita sebagai pemangku jabatan sekarang, apalagi teman-teman dari ketua komisi atau ketua departemen yang ada dan segala macam, teman-teman kan jabat di situ, itu udah diberi kepercayaan sama KM yang dimana teman-teman nggak boleh sia-siain lah. Ya ngomongin etis kerjanya aja lah, etika moral aja lah. Nah kayak gitu sih. Ya emang beban moral banget, dan ya gak ada sing salah juga. Yo namanya juga Ormawa tuh tempat buat belajar. Iya, betul. Teman-teman belajar aja. Belajar be wise, bijaksana, nanggapin teman-teman KM. Kadang tuh memang ada yang kritiknya mencecar banget. Ya kita terima dengan lapang dada. Aku gak masalah dengan kritik-kritik seperti itu. Aku malah lebih suka dikritik daripada gimana ada kritik dan saran nggak ada. Itu aku yang nggak suka. Ya nggak diperhatiin bisa aku kerja gitu kan. Cuman kalau ada kritik, teman-teman kurang di sini, aku malah seneng. Oh iya, terus akhirnya aku ngasih feedback dari situ. Mungkin kalau begitu kurang lebih begini ya harusnya programnya. Kurang lebih ke kemauan kalian teman-teman kayak gini ya. Itu itulah. Kalau misal ada, sorry. Kalau misal ada program kerja yang nggak sesuai ya, titik paling akhirnya itu ya ditentuin waktu sidang LPJ. Profesional aja kalau memang LPJ-nya kita sudah meng-highlight bahasanya LPJ wiki ada yang kurang, LPJ wiki nggak benar, program wiki orang sih nggak benar. Apa langkah pertanggungjawabannya? Kalau memang kita udah membentuk kesepakatan nggak terlaksana, sorry kita tolak. Sorry LPJ kita tolak. Walaupun itu beneran tindakan yang paling, kalau ngomongin beban moral itu bakal beban. Soalnya bodoh-bodoh temenan segala macam. Profesional aja. Tak tolak ya tak tolak. Sorry nih. Iya. Ya, pertanyaan yang terakhir nih Mas. Apa sih tips dan harapan bagi mahasiswa yang mungkin ingin terjun ke dunia legislatif di kampus? Kalau kata aku tuh nomor 1 tuh berani untuk memulai, berani untuk berpikir, berani untuk mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi. Biasanya ya, kalau aku dulu sebagai maba tuh ngelihat gitu, kayak kok sistemnya gini, bertanya-tanya, kenapa kok sistemnya harus kayak gitu, kenapa kok nggak begitu. Nah dari situ aku muncul dorongan lah kayak gitu. Nah kalau kata aku ya berani aja dulu, berani buat mulai, berani buat bertanya. Nggak ada yang salah dengan bertanya. Kalau teman-teman berani buat berpikir dan berani mengelola buah-buah pikiran teman-teman untuk merubah sebuah sistem atau membenahi atau memperbaiki agar menjadi lebih baik, silakan. Menurutku badan legislatif mahasiswa tuh benar-benar cocok buat teman-teman yang suka dobrak sesuatu. Kasarannya. Ya gitu deh. Baik nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung episode ini. Ya, kesimpulan yang kita ambil dari yang pembahasan khusus legislatif dalam mengawasi program kerja di kampus. Nah, kita melihat bagaimana badan legislatif jurusan berperan penting dalam memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh himpunan mahasiswa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Arya atas partisipasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dan pengalaman di seputar
organisasi legislatif di episode Sama-sama. selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel BLM Fasilkom UPN Veteran Jawa Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.